Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas materi dakwah pada masa Nabi Muhammad SAW. Sebelum kita masuk ke pembahasan, terlebih dahulu kita melihat biografi singkat beliau. Sayyidul Mursalin Rasulullah SAW dilahirkan di tengah Bani Hashim di kota Makkah pada pagi hari Senin tanggal 9 Rabiul Awal, permulaan tahun dari peristiwa Puskan Gajah, atau bertepatan pada 20 atau 22 April 571 Masehi, berdasarkan hasil penelitian seorang ulama besar Muhammad Sulaiman Al-Mansur Furi dan seorang ahli ilmu falak Mahmud Basyah. Setelah Aminah, ibunda Rasulullah SAW melahirkan, dia mengirim utusan kepada Abdul Muthalib untuk memberikan kabar gembira atas kelahiran cucunya. Abdul Muthalib datang dengan perasaan sukacita, lalu membawa beliau masuk ke dalam Ka'bah. Dia memilihkan nama Muhammad dan mengkhitan beliau pada hari ke-7 kelahirannya, sebagaimana tradisi yang berlaku di masyarakat Arab. Perempuan pertama yang menyusui beliau setelah ibundanya adalah Thuwaibah. Perempuan ini merupakan budak perempuan Abu Lahab yang sebelumnya juga telah menyusui Hamzah bin Abdul Muthalib. Kemudian kita masuk ke pembahasan. Nabi SAW adalah seorang pembawa Islam. Tidak hanya itu, beliau juga seorang juru dakwah yang membawakan risalah agama baru bagi manusia. Secara umum, kita bisa membagi masa dakwah Nabi Muhammad SAW menjadi dua periode, yaitu periode Makkah berjalan sekitar 13 tahun dan yang kedua periode Madinah berjalan selama 10 tahun penuh. Periode Makkah dapat dibagi menjadi 3 fase, yaitu fase dakwah sembunyi-sembunyi yang berjalan selama 3 tahun, yang kedua fase dakwah secara terang-terangan, dan yang ketiga fase dakwah di luar Makkah. Masuk ke fase pertama, yaitu dakwah secara sembunyi-sembunyi. Sebagaimana yang sudah diketahui, Makkah merupakan pusat agama bangsa Arab. Di sana ada peribadatan Ka'bah dan penyembahan terhadap berhala dan patung-patung yang disucikan seluruh bangsa Arab. Dalam kondisi seperti ini, tindakan yang paling bijaksana adalah memulai dakwah dengan sembunyi-sembunyi, agar penduduk Makkah tidak kaget karena tiba-tiba menghadapi sesuatu yang menggusarkan mereka. Pertama kali beliau menyampaikan Islam kepada orang-orang terdekatnya, yaitu anggota keluarga serta para sahabat. Mereka yang diseru ini langsung memenuhi seruan beliau karena mereka sama sekali tidak menyaksikan keagungan diri beliau, keluhuran pribadinya, dan kejujuran kabar yang beliau sampaikan. Mereka ini dalam tarikh Islam disebut dengan sebutan As-Sabiqunal Awwalun, yang terdahulu dan yang pertama-tama masuk Islam. Mereka adalah Ummul Mukminin Khadijah binti Khuwailid, pembantu beliau Zaid bin Thabit bin Syurahbil Al-Kalbi, anak paman beliau Ali bin Abi Thalib, dan sahabat karib beliau Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian fase kedua, dakwah secara terang-terangan. Sehubungan dengan hal ini, wahyu pertama yang turun adalah Quran Surah Asy-Syu'ara ayat 214. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata, tatkala turun ayat di atas, beliau naik ke atas bukit Sofa seraya menyerukan dakwah kepada kaum Quraisy. Di antara mereka ada yang menerima dan ada juga yang menolak, bahkan ada yang mengancam Rasulullah. Walaupun demikian, semangat beliau tidak melemah, bahkan bertambah kuat. Pada fase ini beberapa peristiwa yang terjadi, di antaranya adalah yang pertama, upaya untuk menghalangi dakwah Rasulullah SAW dengan berbagai macam cara. Yang kedua adalah Quraisy mengancam Abu Thalib. Peristiwa ketiga adalah masuk Islamnya Hamzah radhiyallahu anhu. Hamzah bin Abdul Muthalib masuk Islam pada penghujung tahun ke-6 kenabian, tepatnya bulan Zulhijjah, disusul oleh Umar bin Khattab yang masuk Islam 3 hari setelah masuk Islamnya Hamzah radhiyallahu anhu. Kemudian fase ketiga adalah dakwah Islam di luar Makkah. Pada tahun ke-10 kenabian, Nabi SAW keluar ke Taif yang letaknya kira-kira sejauh 60 mil.
Beliau pergi ke sana lalu kembali ke Makkah berjalan kaki. Dalam perjalanan, setiap kali bertemu dengan suatu kabilah, beliau mengajak mereka kepada Islam, namun tidak satu pun yang memenuhi seruannya. Selanjutnya masuk ke periode Madinah. Materi dakwah pada periode ini adalah tentang masalah kemasyarakatan dan kenegaraan. Ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan juga berkaitan dengan masalah-masalah tersebut. Pada periode ini pula, dakwah menjadi suatu kekuatan yang terorganisasi. Pencapaian pada periode Madinah jauh lebih gemilang dibandingkan dengan periode Mekkah. Keberhasilan ini tidak dapat dilepaskan dari metode dan pendekatan yang ditempuh oleh Nabi SAW. Adapun beberapa metode dan pendekatan tersebut ialah yang pertama, membangun Masjid Nabawi. Yang kedua, mempersaudarakan antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Yang ketiga adalah piagam Madinah. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah jihad dalam proses dakwah. Allah mengizinkan Rasulullah dan kaum muslimin untuk berperang setelah Rasulullah hijrah ke Madinah, tepatnya pada malam tanggal 12 Safar tahun 2 Hijriah. Menurut Dr. Hasan Ibrahim Hasan, izin berjihad diberikan dengan beberapa maksud. Di antaranya adalah untuk membela diri dan melindungi dakwah, dalam artian mempertahankan dakwah dari musuh-musuh yang menindas umat Islam. Selanjutnya adalah surat-surat dakwah Nabi. Media dakwah di zaman Rasulullah berkisar pada dakwah dengan lisan, dakwah dengan teladan, dan dakwah melalui surat. Media dakwah yang terakhir ini biasanya digunakan untuk mengajak para pembesar agama masuk Islam. Menurut sejarawan Islam Muhammad bin Sa'ad, Nabi mengirimkan tidak kurang dari 105 surat. Dengan ini, Nabi menunjukkan kepada kita bahwa beliau juga menggunakan media modern pada saat itu untuk berdakwah. Di samping itu, untuk menunjukkan bahwa ajaran Islam yang disampaikan Nabi tidak diperuntukkan bagi masyarakat Arab saja, tetapi bagi seluruh umat manusia. Sekian untuk pembahasan kali ini. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.